Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang ditakuti banyak wanita. Di Indonesia, kanker serviks menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara. Menurut data Global Cancer Observatory, pada tahun 2018 ada sekitar 32.469 kasus dengan angka kematian sebesar 18.279. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui gejalanya sejak dini. Lantas, apakah kanker serviks dapat disembuhkan? Dan apa saja yang menyebabkan seorang wanita terdiagnosis kanker serviks? Simak pembahasannya bersama Dr. Erwin Syah Harahap di segmen Hidup Sehat Plus kali ini. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi di mulut rahim. Jadi rahim itu terbagi menjadi mulut rahim dan badan rahim. Sedangkan kanker serviks itu adalah kanker yang terjadi di mulut rahim, ya. Dan gejalanya itu biasanya adalah yang paling sering adalah perdarahan pasca berhubungan atau postcoital bleeding. Kemudian biasanya wanita tersebut keluhannya adalah sering keputihan yang tidak sembuh-sembuh, setelah diobati kemudian berulang lagi keputihan, dan suka disertai dengan adanya nyeri di daerah panggul apabila sudah dia masuk ke stadium lebih lanjut. Makanya keluhan utama adalah biasanya sering ditemukan adalah postcoital bleeding atau pada saat dia berhubungan dia sering berdarah dan keputihan. Jadi intinya adalah di sini adalah pada wanita yang sering perdarahan di luar siklus mens dan adanya keputihan yang tidak hilang-hilang. Kanker menjadi salah satu penyakit yang menakutkan karena jika tidak ditangani secara tepat dan juga cepat justru dapat menyebabkan kematian. Lantas, apa yang menyebabkan seseorang terkena kanker serviks? Dan siapa saja yang lebih berisiko terkena kanker serviks? Seperti kita ketahui bahwa kanker serviks ini sekarang sudah dikatakan 90% disebabkan oleh kuman papillomavirus atau HPV. Nah, HPV ini ada 15 type dari HPV ini. Tapi yang bisa menyebabkan terjadinya kanker serviks ada yang paling sering, ada yang utama adalah tipe 16 dan 18. Di samping ada faktor predisposisi untuk terjadinya kanker serviks tersebut. Tadi seperti kita katakan bahwa kanker serviks itu utamanya adalah kuman HPV atau human papillomavirus. Tapi ada faktor predisposisi untuk terjadinya kanker serviks. Siapa saja yang rentan untuk terjadinya angka kejadian kanker serviks? Yang pertama adalah jelas pada wanita yang sering berganti pasangan. Kemudian adanya infeksi akibat seksual seperti gonore, sifilis, chlamydia. Kemudian merokok, ya. Kemudian juga bisa ada faktor keturunan. Misalnya seseorang yang punya keturunan untuk terjadinya kanker serviks. Jadi wanita tersebut adalah rentan untuk terjadinya kanker serviks. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai kanker serviks. Salah satunya hamil di usia yang masih muda berisiko mengalami kanker serviks. Benarkah itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta bahwa kehamilan yang terjadi di bawah 20 tahun itu mempunyai risiko untuk terjadinya kanker serviks. Di mana kalau dia terjadi kehamilan kurang dari 20 tahun, itu di mana fungsi-fungsi alat reproduksi itu belum berfungsi dengan baik, ya, terutama untuk serviks sendiri, kematangan dari serviks belum siap, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kanker serviks jauh lebih tinggi apabila dia terjadi kehamilan di atas usia reproduktif, yaitu di atas usia yang seharusnya, ya. Jadi kurang dari 20 tahun itu akan menyebabkan angka kejadian kanker serviks menjadi lebih tinggi. Fakta mitos selanjutnya, jika orang tua terdiagnosis mengalami kanker serviks, sang anak juga dipastikan akan terkena kanker serviks. Dikarenakan kanker serviks disebabkan oleh faktor keturunan. Benarkah fakta atau mitos? Itu adalah fakta bahwa dikatakan bahwa seseorang wanita yang mempunyai riwayat keluarganya kanker serviks
itu mempunyai angka kejadian untuk terjadi kanker serviks jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia tidak mempunyai riwayat keluarganya kanker serviks. Sudah jelaskan apa itu kanker serviks dan penyebabnya. Agar Anda dapat terhindar dari penyakit ini, yuk kita simak tips dari Dr. Erwin Syah berikut ini. Untuk menghindari terjadinya kanker serviks, yang pertama adalah hindari untuk melakukan hubungan secara bebas. Yang kedua, pada wanita tersebut untuk tidak merokok. Yang ketiga adalah kita melakukan pemeriksaan rutin pada wanita yang telah melakukan hubungan seksual untuk melakukan pemeriksaan pap smear setiap tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian vaksinasi yang dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Namun pemberian tersebut dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat datang, kemudian 2 bulan kemudian 6 bulan kemudian. Lakukan vaksin sekali dalam seumur hidup. Saya Erwin Syah, harahap SPOG Konsultan untuk Hidup Sehat Plus.